Di sebuah desa kecil yang sejuk, hiduplah seorang wanita bernama Hajah Imut. Namanya memang terdengar unik, dan banyak orang di desa itu yang merasa penasaran dengan julukan Imut yang melekat padanya. Ternyata, bukan hanya karena penampilannya yang selalu ceria dan penuh senyum, tapi juga sikapnya yang ramah dan penuh kasih sayang kepada semua orang, terutama anak-anak. Ibu Hajah, seperti yang biasa dipanggil oleh orang-orang sekitar, adalah seorang janda yang sudah lama ditinggal suaminya. Meskipun hidupnya penuh tantangan, Ibu Hajah tak pernah sekalipun mengeluh. Ia selalu terlihat bahagia, menjalani hidup dengan penuh semangat dan kasih. Bukan hanya itu, meski umurnya sudah tak muda lagi, ia tetap menjaga penampilannya dengan sederhana, namun menawan. Rambutnya yang sudah mulai memutih selalu tersisir rapi, dan wajahnya yang selalu cerah membuatnya tampak awet muda, seperti ibu-ibu muda yang penuh semangat. Setiap pagi, Ibu Hajah membuka pintu rumah, kayunya yang sederhana, dan memandang matahari yang mulai terbit di ufuk timur. Pemandangan alam yang indah selalu memberinya energi baru untuk memulai hari. Rumahnya terletak di ujung desa, dekat dengan ladang dan kebun yang ia kelola. Meski tidak kaya raya, Ibu Hajah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ia memiliki sebuah kebun kecil yang penuh dengan tanaman sayuran dan bunga-bunga yang selalu berbunga lebat. Kebunnya itu menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang datang, baik untuk beristirahat maupun untuk berbicara. Suatu pagi, seperti biasa, Ibu Hajah sedang membersihkan kebun. Saat ia sibuk memetik beberapa daun selada yang segar, seorang anak kecil berlari-lari menuju rumahnya. Anak itu adalah Siti, gadis kecil berusia 7 tahun yang tinggal di dekat rumah Ibu Hajah. Siti selalu senang datang ke rumah Ibu Hajah karena di sana ia merasa aman dan bahagia. Ibu Hajah, Ibu Hajah, teriak Siti penuh semangat. Aku bawa roti manis dari ibu, mau? Ibu Hajah tersenyum lebar, menyambut Siti dengan hangat. Oh, terima kasih, Siti sayang. Roti manis? Wah, pasti enak sekali, katanya sambil meraih roti yang dibawa Siti dan memberinya sebuah ciuman di pipi kecil Siti. Siti tertawa riang, lalu duduk di bangku kayu yang ada di dekat kebun. Ibu Hajah, kenapa sih? Ibu selalu kelihatan bahagia, padahal hidup ibu kan cuma sama kebun ini, nggak punya banyak teman. Ibu Hajah tertawa lembut. Siti, hidup itu bukan tentang punya banyak teman atau harta yang melimpah, tapi tentang bersyukur dengan apa yang kita punya dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalau kita bisa membuat orang lain senang, kebahagiaan itu akan datang sendiri. Lihat, Siti, kamu datang ke sini, dan aku bisa membuatmu senang. Itu sudah cukup membuat hatiku bahagia. Siti terdiam, merenungkan kata-kata Ibu Hajah. Ia merasa hangat di hatinya mendengar penjelasan Ibu Hajah. Aku ingin seperti Ibu Hajah. Jadi orang yang selalu bisa membuat orang lain bahagia. Ibu Hajah tersenyum penuh arti. Kamu pasti bisa, Siti. Jangan pernah ragu untuk berbagi senyuman dan kebaikan, karena kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan untuk orang lain. Hari itu berlalu dengan penuh kehangatan. Siti pulang dengan senyum lebar dan hati yang ringan. Sementara Ibu Hajah melanjutkan pekerjaannya di kebun, merasa puas dan damai. Sejak pagi, ia merasa bahagia karena bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang lain. Meski hanya dengan senyum dan kata-kata sederhana. Namun, kehidupan Ibu Hajah tidak selalu hanya tentang kebahagiaan yang ia bagikan. Terkadang, dalam diamnya, ia menyimpan cerita-cerita pilu yang hanya ia simpan dalam hati. Apa yang sebenarnya membuat Ibu Hajah begitu kuat dan penuh semangat meski hidupnya tak mudah? Ini adalah sebuah rahasia yang akan terungkap perlahan dalam kisah yang akan membawa kita pada perjalanan hati Ibu Hajah yang luar biasa. Setelah acara pengajian yang meriah, Ibu Hajah Imut kembali ke rumahnya yang sederhana namun penuh dengan keceriaan. Rumah kecil di ujung gang itu tampak tak begitu mencolok, namun bagi warga sekitar, rumah itu adalah tempat yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Hari itu, seperti biasa, Ibu Hajah Imut bangun lebih awal. Pagi di desa itu selalu diawali dengan kesunyian. Hanya suara ayam berkokok yang menyapa udara segar. Namun, tidak bagi Ibu Hajah.
Setiap pagi, ia sudah siap dengan senyuman cerahnya, mengenakan jilbab sederhana, dan menghidangkan secangkir teh manis untuk para tetangga yang datang berkunjung. "Ibu, pagi-pagi sudah semangat banget," sahut Bulin, tetangga sebelah rumah, yang tak jarang datang ke rumah Ibu Haja untuk bercerita tentang segala hal. "Iya, Bu, saya memang suka banget kalau pagi-pagi bisa berbagi kebahagiaan. Hidup itu sederhana, kan? Kalau kita saling memberi, pasti dunia ini jadi lebih baik," jawab Ibu Haja dengan mata berbinar. Namun, siapa sangka di balik senyum ramah dan kebaikan hati Ibu Haja, ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Ibu Haja adalah seorang wanita yang sederhana, namun ia memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam. Setiap kali ada yang datang mengadu atau meminta doa, Ibu Haja selalu memberikan jawaban yang penuh hikmah. Hari itu, seorang anak muda bernama Andi datang dengan wajah cemas. "Ibu, saya merasa hidup saya tidak pernah tenang. Ada masalah besar yang selalu menghantui saya, dan saya tidak tahu harus bagaimana," ujar Andi dengan nada lesu. Ibu Hajah memandangnya dengan lembut, seolah-olah bisa membaca apa yang sedang dirasakannya. "Masalah itu bisa datang, Andi. Tapi ketahuilah, di setiap masalah ada pelajaran yang harus kita ambil. Jangan pernah takut menghadapi hidup. Berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar," kata Ibu Hajah dengan suara penuh ketenangan. Ia kemudian mengajak Andi duduk, menyeduhkan teh hangat, dan bersama-sama mereka berdoa. Setelah beberapa saat, Andi mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa yang Ibu katakan benar, Ibu. Ternyata saya terlalu fokus pada masalah dan lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bisa membantu saya," kata Andi. Matanya mulai berbinar. Ibu Hajah tersenyum. "Ingat, Andi, senyuman itu bisa menyembuhkan banyak hal. Jangan biarkan hidup membuatmu terpuruk. Jika kita selalu berusaha mencari sisi baik dari setiap masalah, kita akan menemukan jalan keluar." Kisah Andi bukanlah satu-satunya. Banyak orang yang datang kepada Ibu Hajah, membawa beban berat di hati mereka, dan pergi dengan senyuman setelah mendapatkan kata-kata bijak dan doa yang tulus. Seolah-olah Ibu Hajah memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengubah suasana hati siapa saja yang berada di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang jarang diketahui oleh orang lain. Ibu Hajah bukan hanya sekadar seorang wanita bijak yang selalu memberi nasihat. Ia juga memiliki kekuatan spiritual yang mampu membantu orang lain dalam situasi sulit. Suatu ketika, ada seorang wanita tua yang datang ke rumah Ibu Hajah dengan wajah penuh kecemasan. "Ibu, saya merasa seperti ada yang menghalangi hidup saya. Saya tidak tahu kenapa, tapi segala usaha saya selalu gagal," ujar wanita tua itu. Ibu Hajah hanya tersenyum dan mengajak wanita itu untuk duduk. "Kita semua pernah merasa seperti itu, Bu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hamba-Nya. Kadang, kita hanya perlu sedikit penuntun untuk menemukan jalan," jawab Ibu Hajah sambil memegang tangan wanita itu dengan lembut. Saat Ibu Hajah mulai membaca beberapa ayat suci dengan suara merdu, suasana di ruangan itu berubah. Udara seolah menjadi lebih ringan, dan wanita tua itu merasakan ketenangan yang dalam. Setelah beberapa saat, wanita itu mengucapkan terima kasih dengan mata yang penuh haru. "Alhamdulillah, Ibu, saya merasa seperti dibersihkan dari beban yang lama. Terima kasih," ujar wanita itu sambil tersenyum tulus. Ibu Hajah hanya tersenyum, tidak banyak bicara, karena ia tahu keajaiban itu datang bukan karena dirinya, tetapi karena kerendahan hati dan doa yang tulus. Ia merasa bahagia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun hidupnya jauh dari gemerlap, bagi Ibu Hajah, kebahagiaan terletak pada kesederhanaan dan ketulusan hati. Hari demi hari, Ibu Hajah terus membantu orang-orang di sekitar desa. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa setiap kali Ibu Hajah tersenyum, suasana di sekitarnya menjadi lebih cerah. Keajaiban itu tidak datang hanya dari kata-katanya, tetapi dari ketulusan dan kebaikan yang ia bagikan tanpa pamrih. Dan di balik senyum Ibu Hajah yang imut, tersimpan kekuatan yang luar biasa untuk menyentuh hati siapapun yang datang kepadanya. Meskipun ia sering merasa lelah,
Ibu Hajah tidak pernah mengeluh. Karena baginya, kebahagiaan yang sejati adalah melihat orang lain merasa bahagia dan tenang. Kini, semakin banyak orang yang datang kepada Ibu Hajah, mencari kedamaian dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di sana. Di rumah sederhana Ibu Hajah Imut, hari-hari terus berlalu dengan damai di desa yang tenang itu. Ibu Hajah tetap menjalani rutinitasnya, mengurus kebun dan memberikan kasih sayang kepada siapa saja yang datang padanya. Anak-anak seperti Siti sering datang ke rumahnya untuk bermain, belajar, atau sekadar mengobrol. Dan kebun itu menjadi tempat yang penuh dengan canda tawa. Namun, meski kehidupan berjalan begitu, ada sesuatu yang mulai mengusik hati Ibu Hajah. Suatu pagi yang cerah, ketika Ibu Hajah sedang merawat tanaman tomat di kebunnya, sebuah suara yang tidak biasa terdengar di jalan dekat rumahnya. Terdengar suara kendaraan yang berhenti, lalu pintu terbuka. Diikuti oleh langkah kaki yang mantap. Seorang lelaki tua, mengenakan pakaian rapi dan tampak asing, berjalan ke arah rumah Ibu Hajah. Ibu Hajah menatap lelaki itu dengan sedikit penasaran. Ia tidak mengenalnya dan tidak ada tamu yang datang sejak pagi. Lelaki itu mendekat dengan senyum hangat dan suara yang lembut. "Assalamualaikum, Ibu Hajah. Apa kabar?" sapanya. Wajahnya penuh kehangatan. Ibu Hajah terkejut. "Waalaikumsalam. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu tersenyum, memperkenalkan diri. "Nama saya Pak Amir. Saya seorang teman lama suami Ibu, Pak Udin. Mungkin Ibu sudah lupa, tapi saya sering berkunjung ke rumah kalian dulu." Ibu Hajah terdiam sejenak. Kenangan tentang suaminya, Pak Udin, tiba-tiba kembali mengalir dalam benak. Ia masih ingat wajah Pak Amir, meskipun sudah lama tak bertemu. Tapi mengapa ia datang sekarang? "Apa yang bisa saya bantu, Pak Amir?" tanya Ibu Hajah. Suaranya terdengar sedikit ragu. Pak Amir duduk di bangku kayu yang biasa digunakan Ibu Hajah untuk duduk santai. Ia memandang kebun dengan mata yang penuh kenangan. "Sebenarnya, saya datang untuk berbicara tentang sesuatu yang penting. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Sesuatu yang mungkin bisa membuat hidup Ibu lebih baik." Ibu Hajah menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau itu tentang Pak Udin, saya." Pak Amir mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ibu Hajah tidak terburu-buru. "Bukan itu, Ibu. Saya datang untuk memberitahukan sesuatu tentang harta yang ditinggalkan oleh Pak Udin." Ibu Hajah terkejut. Harta? Selama ini, ia tidak pernah berpikir tentang hal itu. Seluruh hidupnya hanya berfokus pada kebun kecil dan anak-anak yang datang kepadanya. Ia tidak merasa membutuhkan apapun selain kebahagiaan sederhana. "Maaf, Pak Amir, saya tidak mengerti. Pak Udin tidak meninggalkan apa-apa selain kebun ini dan kenangan." "Apa yang Bapak maksudkan?" tanya Ibu Hajah dengan hati yang mulai berdebar. Pak Amir menghela napas, seolah mempertimbangkan kata-katanya. "Sebenarnya, Pak Udin memiliki sebuah tanah yang sangat luas di luar desa ini. Tanah itu sangat berharga, dan beberapa waktu setelah ia meninggal, ada seseorang yang mengurusnya. Tetapi sayangnya, tanah itu sempat terbengkalai." Ibu Hajah terdiam, hatinya bergejolak. Tanah? Pak Udin tidak pernah menceritakan apapun tentang itu. Selama ini, ia mengira semua yang dimiliki suaminya adalah kebun kecil yang mereka rawat bersama. Ia merasa sedikit bingung dan tak tahu harus berkata apa. Pak Udin berpesan kepada saya sebelum meninggal bahwa tanah itu harus diberikan kepada Ibu. Itu adalah warisan yang sangat berharga. Dan jika Ibu ingin, tanah itu bisa menjadi milik Ibu sepenuhnya, kata Pak Amir dengan serius. Mata Ibu Hajah mulai berkaca-kaca. Semua yang ia miliki saat ini hanyalah kebun kecil yang sederhana. Selama ini, ia tidak pernah menginginkan lebih. Ia hanya ingin hidup tenang, menjaga kebun, dan membantu orang-orang di sekitarnya. Tapi, kini, sebuah pilihan besar terbuka di hadapannya. Tanah yang luas, dengan segala potensi dan kemungkinan yang bisa membuat hidupnya berubah. "Apakah Ibu akan mempertimbangkan ini?" tanya Pak Amir, memecah keheningan yang menggantung. Ibu Hajah menarik napas dalam-dalam. Ini adalah keputusan yang tidak mudah. Ia sudah sangat nyaman dengan hidup sederhana yang ia jalani. Tetapi ia tahu, dengan tanah itu,
banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin ia bisa membantu lebih banyak orang, membuka usaha, atau bahkan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang sering datang ke rumahnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau kemewahan, melainkan pada apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Ibu perlu waktu untuk memikirkannya, jawab Ibu Hajah akhirnya, dengan suara yang tenang namun mantap. Saya tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Saya ingin memastikan bahwa apapun yang saya pilih, itu akan membawa kebaikan bagi orang lain. Pak Amir tersenyum bijak. Tentu, Ibu. Saya tidak akan memaksa. Ini adalah pilihan Ibu, dan saya akan menghormatinya. Tetapi jika Ibu membutuhkan bantuan, saya akan selalu ada untuk membantu. Setelah beberapa waktu berbicara, Pak Amir pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Ibu Hajah berdiri di depan rumahnya, melihat sosok Pak Amir yang berjalan menjauh. Sesaat, ia merasa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam hidupnya. Keputusan besar ini mungkin akan mengubah jalan hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan sejati tak selalu datang dari materi. Ibu Hajah kembali duduk di bawah pohon mangga, menatap kebunnya yang penuh kenangan, dan memikirkan pilihan yang ada di depan mata. Namun satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, ia akan selalu menjaga kebahagiaan dan kasih sayang yang telah ia tanam dalam hidupnya.